Saya jawab, tadi ada sharing dari abang kita ya, Bang Syahirman Syahril. Beliau adalah seorang ayah dengan 3 orang putri yang hari ini sebetulnya sudah semua masuk di usia balik ya. Namun beliau punya pengalaman bahwa 3 putri ini seperti saling berebut perhatian begitu ya. Begini, dari apa yang saya pahami, yang menariknya dalam pengasuhan anak perempuan itu adalah ketika mereka sudah masuk di usia balik. Rata-rata sebetulnya anak perempuan ini kan masuk di usia balik itu bervariasi ya, sebetulnya ada mulai dari umur, rata-rata sih umur 11-12 tahun ya. Perbedaannya di sini adalah pendekatan dalam pengasuhan mereka ketika masuk di usia balik ini. Ada perubahan nih di dalam diri anak perempuan kita, yang termasuk dari sisi psikologis mereka itu juga berubah ketika mereka sudah mulai balik, termasuk perhatian-perhatian gitu, perasaan ingin diperhatikan, perasaan ingin dipuji, mendapat pujian itu menjadi kebutuhan bagi anak perempuan ketika dia sudah balik. Nah, sehingga sarannya adalah sebetulnya ketika anak ini kita tahu, anak putri kita ini yang perempuan ini sudah balik, di saat itu seringkali saya berpesan kepada para ayah, sebelum anak perempuan kita ini kemudian dekat dengan orang lain, ya karena apa? Ketika anak perempuan sudah balik, secara psikologis akan tumbuh di dalam dirinya ketertarikan kepada laki-laki. Ya, sehingga kebutuhan dalam kemudian mendapatkan pujian, perhatian, dimanja dan seterusnya ini hadir dalam dirinya. Maka pesannya bagi para ayah yang memiliki anak perempuan yang sudah balik ini adalah bagaimana kita, kalau bahasa saya tuh ya, memang di dalam Islam kan tidak ada istilah pacaran ya, tapi bisa nggak kita jadi first love-nya bagi anak kita, cinta pertama dari anak perempuan kita gitu. Jadi kalau anak kita, perempuan kita ada 3 nih, luar biasa nih, kayak untuk Bang Syahril ya. Jadi ada 3 nih yang perlu diperhatikan gitu. Sama emaknya jadi 4 itu. Jadi semua nih minta perhatian ini gitu. Jadi maksud saya begini, ketika anak-anak perempuan kita itu membutuhkan perhatian ya. Jadi cara mereka kemudian kalau misalnya kita lihat seperti bertengkar, kemudian jealous, begitu dan seterusnya, itu sebetulnya adalah buat kita di satu sisi ya, jadi orang tua itu sebetulnya gembira aja gitu. Kenapa begitu? Karena mereka sedang menunjukkan bahwa aku nih lagi butuh perhatian ayah nih gitu. I need your attention, dad, gitu kan, kira-kira begitu gitu. Jadi itulah cara anak kita ingin mencari perhatian dari ayahnya. Idenya Bang, mungkin salah satunya yang mungkin bisa kita lakukan, dan ini juga saya lakukan buat anak saya di rumah. Kebetulan anak perempuan saya juga sudah balik gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah menyiapkan waktu secara khusus dengan mereka. Jadi ada waktu-waktu kita ngumpul bersama bareng-bareng semuanya satu keluarga ya, bersama bundanya, bersama mereka semua. Kalau anak kita 3 ya, kebetulan di rumah juga 3 ya, tapi perempuan 2, laki-laki 1. Ngumpul semuanya, ngobrol, kita tunjukkan perhatian, kepedulian kita, support bahwa mereka bisa merasakan bahwa mereka punya ayah yang sangat mencintai dan menyayangi mereka gitu ya, ketika kita ngumpul bersama. Tapi selain itu, kita perlu juga cari waktu-waktu khusus. Kita ngomong berdua sama anak kita, ngobrol. Ngobrolnya nggak usah hal-hal serius, ngobrol tentang hal-hal santai aja. Banyak kan kita nih orang tua kalau ngomong sama anak itu kan kalau udah ada hal yang kita anggap penting aja gitu. Nah, kalau bisa nih ngobrol sama anak kita itu hal-hal apapun yang ringan-ringan gitu. Nanyain perhatian, memberikan perhatian, nanyain kabar. Misalnya pakai gini, nanti coba nih kita tes ke anak perempuan kita yang udah balik itu. Misalnya dia lagi siap-siap tuh, terus kita lihat dia pakai jilbab gitu. Kita bilang aja gini, aduh kak, kalau ayah lihat nih kamu pagi ini kok kayak jilbab kamu matching banget ya. Cantik banget kamu, ayah lihat pakai jilbab kayak gitu. Perhatiin apa yang terjadi dalam perasaannya. Yang seperti inilah yang kemudian dibutuhkan sama anak-anak kita, yang perempuan yang sudah balik itu. Pujian-pujian. Kita juga perlu nih Bang. Kalau Bang Syahril kayaknya sih udah jago lah ya.
ngegombalin gitu. Itu bagus tuh. Anak kita perlu juga kita berikan perhatian dengan cara seperti itu, salah satunya gitu. Untuk menghibur hatinya dan dia merasa bahwa duh, ayahku ini manjain aku banget ya, ayahku ini peduli banget ya sama aku, ayahku ini perhatian banget ya sama aku gitu. Sehingga sebetulnya di saat anak perempuan kita itu dekat banget sama kita dan dia merasakan ada laki-laki baik banget sama dia yaitu ayahnya, inilah yang kemudian menjadikan anak kita ini menjadi perempuan yang kuat gitu. Sehingga kalau dia nanti keluar rumah, dia ketemu dengan banyak orang, ada yang kemudian coba-coba gombalin dia udah gak mempan gitu. Ada orang-orang yang coba sok-sokan berikan perhatian sama anak kita padahal kan ngemodusin gitu ya, udah nggak mempan gitu. Misalnya ada orang kan tiba-tiba nih anak kita terima WA nih dari temannya gitu, halo sayang apa kabar gitu, pasti anak kita bisa bilang sayang ayahku loh sering bilang kayak gitu sama aku gitu kan. Jadi nggak laku gitu panggilan-panggilan begitu. Tapi kalau misalnya anak kita nggak pernah dapetin yang kayak gitu dari ayahnya kan mudah tuh kelepek-kelepek gitu. Nah jadi kalau tadi misalnya mereka bertengkar, seakan-akan cari perhatian dan seterusnya, positif aja itu bang. Jadi kayaknya tinggal kitanya aja nanti punya waktu, ngobrol aja bareng, jalan berdua atau apa gitu. Kadang ya hal-hal sederhana aja, nggak usah lama-lama, tapi ngobrol. Misal ya ngobrolnya apa ya, boleh pendapat dia tentang kita, atau mungkin ngobrolin kakak-kakaknya, ngobrolin adik-adiknya. Kita minta ide, menurut kamu gimana ya nak? Misalnya ayah, kamu kasih nasihat lah buat ayah, kira-kira biar ayah bisa lebih dekat sama kamu pengennya ayah kayak gimana sih? Atau bisa juga biar nasihat buat ayah nih, kalau ayah pengen deketin kakakmu kayak gimana sih? Boleh aja gitu kan, mereka saling kenal juga atau apalah gitu. Banyak lah bang tema-tema yang mungkin bisa kita obrolin ya sama anak kita. Prinsipnya ngobrol inilah yang bikin kita deket, bikin akrab. Karena anak-anak kita kalau udah mulai balik itu kan dia fasenya tuh membutuhkan sahabat gitu, membutuhkan teman, terutama anak perempuan ya. Jadi kalau dia akrab sama kita, mentalnya lebih kuat, dia lebih bahagia, dia lebih tangguh. Insya Allah nanti kalau Allah izinkan anak kita menikah, dia pun menjadi istri yang baik bagi suaminya insya Allah. Rasanya gitu, bang. Mantap. Oh ya, sama-sama. Ya, ini kalau dibilang anak-anak ini, asumsi saya itu adalah anak-anak yang belum balik. Yang saya sebut anak-anak berarti ukurannya itu balik. Jadi di agama kita itu perbedaannya kan anak-anak dan balik. Kalau udah balik hitungannya dewasa gitu ya. Jadi ketika pertanyaan Mas Taufik ini adalah tentang anak-anak, asumsinya yang belum balik gitu. Berarti perkiraannya usia di bawah 10 tahun. Ya, jadi melatih mereka berpuasa, betul. Kalau di rumah nanti sangat mungkin akan terasa lebih lama dan seterusnya. Kalau kita kurang dinamis membuat kegiatannya. Jadi rasa bosan itu muncul kalau tidak ada kegiatan yang menyenangkan gitu. Jadi ide-ide tadi yang kemudian kita share itu harapannya membuat aktivitas di rumah itu menjadi aktivitas yang menyenangkan sehingga waktu terasa tidak terlalu mengganggu lah buat kita gitu. Itu yang pertama. Jadi bikin kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tadi itu dengan kreativitas kita ya, inovasi-inovasi yang kita buat di rumah lah. Ini bisa membuat waktu ini bisa lebih cepat. Nah, kemudian apa? Melatih puasa. Poin penting bagi orang tua, Mas Taufik dan kita semua yang perlu kita sadari kalau kita punya anak yang sedang berlatih puasa, poin penting yang perlu kita sadari dan sering kali dilupakan oleh orang tua bahwa yang wajib berpuasa itu adalah orang yang sudah balik. Oke? Jadi anak-anak kita, ya tadi kalau kita berbicara anak-anak berarti mereka belum balik. Mereka sebetulnya belum wajib berpuasa. Oke? Yang wajib berpuasa itu kan yang sudah balik.
Sementara yang belum balik itu belum wajib berpuasa. Artinya, kalaupun anak-anak kita yang belum balik ini kemudian berpuasa, sesungguhnya mereka ini adalah berlatih. Dan kita sebagai orang tua adalah sebagai pelatih. Gitu ya. Nah, dalam latihan, sebetulnya orang tua nih yang bisa membuat latihan itu menjadi latihan yang progresif gitu. Jadi kelihatan ada perubahan-perubahan positifnya setiap hari yang dilewatin. Tapi kita perlu sadar bahwa anak kita bukanlah yang wajib berpuasa. Sehingga sebetulnya kalau ngomongin kasarnya, dia nggak puasa pun nggak akan berdosa gitu. Tapi dia perlu berlatih. Jadi ke anak-anak kita bisa sampaikan, memang kalau misalnya sekarang kamu sedang latihan puasa. Kalau kamu nggak latihan puasa, nak, coba kamu nanti bisa lihat tuh di dunia ini banyak apapun orang-orang ini yang enggak dilatih sehingga sulit. Banyak hari ini orang meninggalkan sholat karena sejak kecil tidak latihan untuk menjaga sholatnya. Banyak orang sekarang ketika dewasa dia sulit berpuasa karena tidak latihan untuk berpuasa. Sehingga di usiamu saat ini bagus untuk kamu untuk berlatih itu. Jadi anak kita edukasi bahwa dia pun sedang berlatih sehingga anak-anak kita ini berlatih puasanya itu tidak terbebani gitu. Jadi mereka merasakan bahwa berlatih puasa ini juga menyenangkan. Jadi tidak ada dosa bagi dia sebetulnya kalaupun dia batal puasanya gitu. Ini perlu, nggak apa-apa gitu. Ketika kita mengajarkan anak kita, dia sadar kalau kapan dia nanti start puasa yang wajib dia berpuasa gitu. Jadi selama masa latihan, kalau dia udah latihan aja bagus, nanti pas masuk di kewajiban puasa berikutnya ya udah lancar karena sudah sangat terlatih, kira-kira begitu. Nah, bagaimana melatihnya? Melatih anak berpuasa itu idenya adalah kita libatkan anak di semua kegiatan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Mulai dari bangun sahur, ya, kemudian aktivitas subuh, menjelang subuh, aktivitas subuh, setelah sholat subuh, dan seterusnya gitu ya. Termasuk waktu duha dan seterusnya. Apapun itu, kita bisa libatkan anak semuanya. Nah, dalam menjaga puasanya, kita berikan kesempatan kepada anak kita. Misal, kita sampaikan saat sahur. Nah, ini namanya sahur. Makan sahur ini adalah sunnah. Bagaimana kemudian ketika kita bangun sahur ini bukan cuma untuk sekedar makan, tapi kata Rasulullah ketika kita bangun sahur ini banyak keberkahan dalam sahur kita ini. Jadi inti dari sahur itu bukan cuma makan dan minum, tapi adalah keberkahan dari waktu sahur itu sendiri. Jadi kita perlu berlatih bangun sahur. Setelah ini kita berpuasa, dan saat latihan puasa, karena kamu masih latihan puasa, maka namanya berlatih, kamu perlu berusaha sekuat tenagamu, sekuat kemampuanmu. Kapanpun kamu udah merasa udah nggak kuat lagi, kamu boleh berbuka kapanpun yang kamu mau. Jadi anak kita tetap tidak ada beban dalam dirinya. Jadi misalnya tiba-tiba jam 10 pagi, udah lapar, nggak apa-apa. Gitu. Kalau memang dia perlu makan, ya udah makan dulu. Nanti lanjutin lagi gitu. Ya. Begitu seterusnya. Misal, yang perlu kita lakukan adalah sampaikan kepada anak kita. Tadi yang saya maksud progresif itu begini. Hari ini dia buka puasa jam 10 pagi. Kita sampaikan pada dia, alhamdulillah nak, ini Ramadan hari pertama. Kamu sudah berpuasa dan sudah berusaha. Dan hari ini kamu berhasil sampai jam 10 pagi. Alhamdulillah. Nah, besok insya Allah kita lanjut lagi puasanya. Puasa lagi, besok ayah bunda penasaran nih. Kamu bisa nggak ya untuk lewat dari jam 10 besok? Nah, anak termotivasi untuk lebih baik dari hari sebelumnya. Ini namanya latihan progresif buat puasa kita. Tapi tetap tidak ada tidak ada intimidasi buat anak gitu. Jangan sampai mengancam anak dan anak udah tersiksa banget. Ini banyak banget ini kesalahan orang tua itu mengintimidasi anak tanpa sadar sehingga anak nggak menikmati puasanya. Apalagi kalau masih pagi sih oke ya. Yang terjadi ini misalnya begini nih. Maghrib nih jam 6:30 misalnya. Tiba-tiba anak kitanya udah lapar berat jam 6. Jadi bentar lagi nih bakal maghrib gitu. Kalau aturan main yang tadi kita bikin itu, kalau misal dia lapar jam 6 sekalipun gitu, ayah bunda udah gak kuat nih pengen buka puasa, ya tetap kasih makan, tetap bolehin berbuka. Karena latihan. Yang dilakukan sama orang tua selama ini apa? Ketika anaknya udah gak tahan buka, udah jam 6 nanggung, setengah jam lagi. Kamu harus kuat gitu, tahan gitu kan, kira-kira gitu kan. Itu yang terjadi gitu. Jadi anak-anak ini udah nggak kuat tapi dipaksa gitu. Nah, jadi nggak dapet edukasinya. Nggak apa-apa, boleh.
hari ini buka puasa aja. Nah, alhamdulillah. Ya udah nggak apa-apa kalau emang udah bener-bener nggak kuat, buka puasa aja. Terus kita sampaikan, jangan dianggap dia gagal, karena sebetulnya kan nggak ada gagal, orang dia lagi latihan kok. Ya, jadi sampaikan, nah alhamdulillah hari ini kamu keren puasanya, udah berhasil sampai jam 6. Ya insya Allah 30 menit lagi buka puasa. Besok kita coba latihan lagi, insya Allah kamu bisa nih besok sampai azan maghrib. Nah gitu. Jadi edukasinya sampai, anak-anak juga paham bahwa dia sebetulnya tidak wajib puasa tapi dia berlatih. Jadi tidak ada beban, dia bisa menikmati Ramadannya gitu. Jadi jangan sampai Ramadan ini jadi suasana yang menakutkan bagi anak-anak kita, suasana yang kayak menyiksa begitu. Banyak banget kan orang begitu, karena mungkin terbiasa sejak kecil itu terintimidasi. Jadi pas masuk di Ramadan, apa yang dia tunggu? Yang dia tunggu itu adalah hari terakhir Ramadan dan 1 Syawal. Sehingga nggak dia nikmatin tuh hari-hari Ramadannya. Karena apa? Selama Ramadan pun nunggu-nunggu hari raya. Jadi sayang ketika waktu Ramadan itu tidak diisi dengan maksimal dengan kegiatan, tidak diisi dengan kemudian banyak kebaikan. Karena apa? Justru sibuk ngitung-ngitung hari nunggu lebaran. Nanti lihat tuh kita nanti di Facebook, alhamdulillah 28 hari lagi lebaran gitu. Padahal baru puasa 2 hari. Dia udah bikin status di Facebook itu, nunggu-nunggu lebaran 28 hari lagi gitu ya. Jadi harapannya kita tidak termasuk lah orang-orang yang kayak gitu. Tapi justru kita rindu berlama-lama bersama Ramadan kita. Dan ini dilatih sejak kecil insya Allah. Gitu ya kira-kira Mas Taufik, mudah-mudahan manfaat ya. Sip, terima kasih. Mana Mas Ilham nih? Boleh kalau masih ada. Tapi saya mengingatkan ini Mas Ilham, waktunya sudah jam 11 lebih 19. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada pertanyaan sih boleh aja. Tapi boleh juga kalau misalnya nanti dirancang lagi, bertemu di lain waktu juga kan boleh juga kan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau melanjutkan kegiatan lain, boleh juga ya kan. Boleh diatur aja lah. Silakan. Wah. Apa closing statement-nya ya? Ya, jadi prinsipnya adalah kita saat ini kan tinggal beberapa hari lagi menyambut Ramadan. Kita semua perlu sadar di hati dan pikiran kita, di dalam maknawiyah kita, bahwa kesempatan bulan Ramadan hari ini, tahun ini yang akan kita lewati adalah kesempatan tarbiyah dari Allah buat kita dengan suasana yang lain. Berpuluh tahun kita sudah lewati Ramadan kita, tapi ini pengalaman berharga bagi kita, diberikan Allah pengalaman yang baru bagi kita. Ini ilmu buat kita untuk menjalani Ramadan kita dengan suasana yang baru. Alhamdulillah, pelajaran penting bagi kita untuk melewati Ramadan kita. Ya, yang pasti ketika ini pelajaran yang baru, kita perlu menjadi pembelajar yang cepat, kita perlu beradaptasi dengan cepat. Kita terus bisa mengoptimalkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan justru kemudian kita kehilangan banyak kebaikan dari Ramadan kita. Justru situasi apapun, seperti apapun keadaannya, justru kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan berlimpah dari Ramadan kita insya Allah gitu. Mudah-mudahan, ya lagi-lagi nih doa kita, mudah-mudahan kita bisa lewati semua episode kita ini dengan baik. Sebagaimana harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melewati Ramadan kita dengan baik, kita bisa menjadi hamba-hambanya yang jauh lebih bertakwa dari sebelumnya. Itu aja rasanya. Mudah-mudahan manfaat ya sesi kebersamaan kita hari ini buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu yang udah bergabung. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Salam buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutupnya doa kafaratul majelis aja lah. Hah? Waduh, doa apa kita ya? Baiklah, kita doa Robitoh aja lah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sempurnakan kebersamaan kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan sama-sama mengenang semua kesalahan kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fasikillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wahyiha bi ma'rifatik wa min syalas syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasyir. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sudah berakhir kajian kita di Zoom bersama DSM Bali. Semoga manfaat apa yang kita bincangkan. Sampai bertemu lagi di sesi yang lain, sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.